Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, hari ini kita bakal ngebahas momok yang paling ditakuti para trader nih, yaitu gimana caranya biar nggak kena margin call. Pasti sering banget denger kan omongan kayak gini, apalagi di grup-grup trading tuh, wah kayaknya MC itu udah jadi semacam, ya ritual wajib gitu deh. Katanya sih biaya bisnis. Tapi, beneran gitu ya? Apa iya MC itu emang nasib yang nggak bisa dihindari sama sekali? Jawabannya, jelas enggak. Margin call itu bukan piala, teman-teman. Justru, itu tuh lampu merah raksasa yang ngasih tahu, ada yang salah nih sama caramu trading. Ini bukan soal apes, tapi soal proses yang rusak. Terus gimana dong cara benerinnya? Nah, kuncinya itu ada di dua pilar super penting. Anggap aja ini fondasi biar akun kita nggak hancur lebur. Gini ya, kita lurusin dulu. Kena MC itu bukan soal lagi hoki atau enggak. Sama sekali bukan. Ini murni masalah matematika yang jelek, sesuatu yang sebenarnya bisa banget kita kontrol. Dan ini dia nih, kedua pilarnya. Simpel banget kok, cuma dua. Pertama, konsistensi sama strategi. Kedua, manajemen uang yang ketat. Udah itu aja. Cuma dua ini yang jadi kunci buat kita bisa survive, bahkan untung di market. Kedengarannya simpel banget ya. Mungkin ada yang mikir, masa sih? Oke, daripada nebak-nebak, mending kita buktiin aja langsung. Kita coba bikin eksperimen kecil-kecilan buat lihat seberapa kuat sih dua pilar ini. Coba deh bayangin, anggap aja kita ini nggak ngerti analisa sama sekali. Nol besar. Strategi trading kita itu cuma lempar koin, bener-bener untung-untungan. Kira-kira bakal langsung bangkrut nggak ya? Oke, ini aturan mainnya. Dan kita harus benar-benar disiplin. Strateginya, murni lempar koin. Kalau keluar kepala, kita buy. Kalau ekor, kita sell. Gampang kan? Risk rewardnya kita set 1:1. Dan ini yang paling krusial, resiko per trading kita patok cuma 1% dari total modal. Nggak boleh lebih. Dan setelah kita trading acak-acakan kayak gitu sebanyak 200 kali, lihat deh hasilnya. Kaget gak? Bukannya kena margin call, akunnya malah untung, profit 4%. Nah, ini poin pentingnya. Ternyata, meskipun strateginya ngaco abis, benar-benar cuma untung-untungan, tapi karena money manajemennya ketat, akun kita bukan cuma selamat dari kehancuran, tapi malah bisa tumbuh. Ini nih pertanyaan yang harus kita renungin bareng-bareng. Kalau lemparan koin yang 100% acak aja, asal di-manage resikonya nggak bikin akun hancur, kenapa strategi yang udah kita analisa capek-capek malah bisa bikin kita kena MC? Jawabannya ada di kebiasaan-kebiasaan jelek yang tanpa sadar kita lakuin. Kebiasaan inilah yang ngerusak dua pilar tadi. Yuk kita bongkar satu persatu apa aja sih pembunuh akun yang sebenarnya. Nah, ini dia biang keroknya. Gonta-ganti sistem melulu. Trading asal-asalan, tanpa tahu risk rewardnya berapa. Nggak pernah pasang stop loss. Terus yang paling parah, averaging down. Nambah muatan pas lagi rugi. Wah, ini semua sih resep komplit buat MC. Bener-bener kebalikannya dari konsistensi dan money management. Bedanya tuh kelihatan banget. Di satu sisi, ada sistem hopper yang kerjaannya nyari sistem dengan win rate 90%. Ganti-ganti strategi tiap minggu, dan kalau rugi, pasti nyalahin market. Di sisi lain, ada trader yang konsisten. Dia terima kalau ada menang dan kalah, fokus dalamin satu strategi aja, dan kalau salah, dia analisa prosesnya sendiri. Hasilnya, yang satu MC, yang satunya lagi masih bisa trading besok. Oke, kita udah tahu masalahnya apa. Sekarang, bagian paling penting, solusinya gimana? Kita bakal masuk ke bagian teknisnya nih. Sebuah rumus simple yang bisa ngasih kita kendali penuh atas risiko di tiap trade. Kita pakai contoh aja ya biar gampang. Misalnya, modal kita $1.000. Ini angka awal kita. Langkah kedua, kita tentuin mau ngerisikoin berapa persen dari modal itu di setiap trading. Biar aman, kita pakai angka kecil aja, misalnya 0,5%. Ingat ya, angka ini 100% kita yang ngontrol. Terus, dari hasil analisa kita putusin mau pasang stop loss di mana. Katakanlah, di contoh ini, jaraknya 12 pips dari harga kita masuk. Yang terakhir, kita perlu tahu nilai per pipnya. Untuk pair-pair mayor kayak euro dolar, biasanya sih nilainya $10 per pip untuk satu lot standar. Nah, semua angka tadi kita masukin ke rumus ini. Gampang kok. Modal kita kaliin sama persentase risiko. Terus, hasilnya kita bagi sama jarak stop loss dalam pips dikali nilai per pipnya. Simpel kan? Rumus inilah yang ngubah rencana manajemen risiko kita jadi ukuran lot yang pas. Jadi, kalau kita masukin semua angka dari contoh tadi, hasilnya adalah 0,04 lot.
Nah, ini bukan lagi pakai feeling atau kira-kira. Ini angka pasti yang dihitung pakai matematika. Tujuannya apa? Biar kalau ternyata trade kita salah arah dan kena stop loss, kerugian kita ya cuma 0,5% dari modal. Pas, nggak lebih nggak kurang. Ini yang paling penting teman-teman. Mindset kita harus diubah. Tugas pertama seorang trader itu bukan nyari untung, tapi ngelindungin modal. Fokus ke pertahanan dulu, karena selama modal kita aman, kita akan selalu punya amunisi buat bertarung lagi besok. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan ini. Mungkin selama ini kita sibuk banget nyari cara buat menang, buat profit. Tapi gimana kalau ternyata rahasia kemenangan yang sesungguhnya itu adalah dengan belajar caranya untuk tidak kalah? Coba dipikirin ya. Terima kasih banyak udah menyimak.